Ya ampun. Sorry, sorry, sorry. Nah, kalau gini deh, ada namanya software atau software yang gratis, itu namanya Irfan View, ya. Irfan View seperti ini. Nah, ini untuk mengkompres gambar, mengkompres gambar. Nah, sekalian deh nanti Bapak Ibu, kita ambil satu satu urutan penuh ya, urutan penuh bagaimana cara menggunakan Irfan View. Nah, kita coba ini masuk dulu dalam satu apa rangkaian atau foto-foto ya. Kita ambil contoh foto yang akan kita kompres yang mana? Umroh. Nah, kalau umroh ini udah dikompres, sorry. Nah, jangan itu ada yang maaf Bu Erna, ini bocor suaranya. Oh, udah, oke. Jadi kita ambil gini, ini kan fotonya sudah ada 100 ya. Umroh murah 119, umroh terbaik 157. Nah, ini gimana cara kita supaya ini kita kompres supaya lebih kecil. Nah, kita anggap gini ya, saya kasih contoh aja. Nah, ini saya punya, mana ini lagi, ada lagi nih, biar sekalian kita buat. Oke, nah ini saya copy, ya. Saya taruh dulu gambar, hmm, contoh umroh. Jadi saya kumpulin dulu gambar yang besar-besarnya, saya kumpulin dalam satu folder, ya. Apa? Contoh-contoh umroh tadi ya. Nah, saya masukin di sini, ya. Ini banyak gambarnya. Kadang-kadang sebanyak 100 juga nggak masalah, ya. Nah, kemudian kita pakai atau gunakan namanya Irfan View. Nanti Bapak Ibu kalau mau ya, ada rekamannya kok apa untuk nanti bisa di-download aja di sini di Irfan View, sorry. Ini kok saya buka lagi nih. Nanti Bapak Ibu bisa download eh, namanya Irfan, itu gambarnya sangat kecil banget gitu. Nah, pakai 64 bit ya. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan Windows 10 ke atas itu pakai 64 bit. Nah, tinggal ini nih, download Irfan View. Nah, kalau download Irfan View itu sebenarnya ada dua yang perlu kita download. Satu kita download Irfan View-nya, dan satu lagi download Irfan View yang plugins. Jadi dua-duanya ini, yang dua-dua ini harus kita download ya. Nanti setelah download, oh ini ada nih, ada yang download Irfan View dan plugin ini satu. Ini boleh kita download dua-duanya. Nanti setelah kita download ini, baru kita install. Install juga nggak susah sih. Begitu install tinggal next, 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 selesai. Nggak repot. Installnya nggak repot banget. Irfan View All Plugin 64 bit Windows install. Ya, ini yang Irfan View 64 plugin installnya ini. Yang pluginnya ini. Jadi dua-duanya di-download. Nah, setelah nanti download baru di-install. Udah belum masuk ya. Atau nanti saya buat ininya deh, Google Drive-nya ya. Nanti Google Drive Bapak Ibu ngambilnya dari Google Drive aja. Ini karena masalahnya kalau di sini pasti lambat banget. Oke, kita langsung aja ya ke Irfan View-nya. Jadi anggaplah itu sudah kita install ya. Jadi pertama, gambar sudah kita siapkan seperti ini. Gambar yang akan kita kompres supaya kecil gitu ya. Setelah kita siapkan, baru kita jalankan namanya Irfan View. Open ya. Nah, langkah pertama kalau sudah terbuka seperti ini,
Yang harus kita lakukan itu adalah pilih file, ya, pilih batch conversion atau rename, ya, pilih batch conversion atau rename. Muncul kotak seperti ini, ya. Ini apa yang kita pilih? Kita pilih sama batch conversion and rename files, ya, yang ini ya, bukan yang lain nggak, yang ini aja. Kemudian output format. Output format ini nanti kita dibuat hasil kompresnya, nanti extensionnya jadi apa? Yang awalnya gambar itu extensionnya kan ada yang macam-macam tuh. Ada PNG, JPEG, WP gitu ya. Macam-macam ada 3 jenis extension. Nah, ini bisa kita seragamkan. Kita seragamkan aja, pilih pakai WP. Karena WP ini sangat ringan. Khusus untuk file-file untuk di web itu mendingan pakai WP. Karena itu sangat ringan. Nah, kemudian satu, dua, ketiga, advance. Jadi pilih tombol advance. Nah, di sini ada set one or both side two. Yang kita ganti width-nya aja. Ya, yang kita ganti width. Boleh menggunakan 400 atau 500. Saya pakai 500 karena saya sarankan maksimum itu 500 ya. 500 pixel maksimum. Kalau lebih bagus jangan dinaikin, jangan 600 atau 700, jangan. Itu kegedean. 500 saja. Jadi yang untuk set for all image, hanya ini doang yang kita ganti. Yang lainnya diamin aja, nggak usah diapa-apain. Ini doang, kasih 500, oke. Ya, untuk ini. Nah, kemudian di bawahnya lagi, kita bisa set seperti ini. Kita inginnya bahwa nanti gambar ini biar seragam, saya pinginnya nama filenya adalah umroh. Karena sesuai dengan aturan atau yang kita pelajari kemarin, untuk menggunakan nama file gambar harus menggunakan keyword, ya, harus menggunakan keyword. Nah, keyword kita apa nih kalau umroh seperti ini? Ya umroh aja, ya. Jadi jangan pakai travel umroh, tapi umroh, karena takutnya ada juga nanti harga umroh, paket umroh gitu ya. Jadi keywordnya umroh ya, bukan yang lain. Jadi di sini nanti kita isi dengan umroh sesuai dengan keyword ya. Kemudian karena kemungkinan besar gambarnya kan pasti lebih dari satu ya. Jadi kita pakai umroh garis datar tanda tanda pagar gini. Nah, tanda pagar itu adalah counternya. Nanti counternya hasil gambarnya adalah umroh 01, umroh 02, umroh 03. Itu tujuannya kita pakai tanda pagar seperti ini. Ya, itu buat counter gambarnya. Oke, kemudian di sini ke bawah gambar nanti yang sudah jadi atau outputnya kita mau simpan di mana? Itu artinya ini. Kita mau simpan di mana? Apakah di drive yang sama atau drive yang berdiri sendiri? Bebas ya. Nah, saya pakai tadi mana? Bahan dulu. Umroh. Bukan di mana sih? Saya lupa. Oh, gambar. Gambar contoh umroh. Gambar ya. Ini. Coba saya buka ini gambar. Kemudian contoh umroh. Nah, kita mau masuk. Artinya udah nggak apa-apa. Biarin di tempat yang sama aja. Ya, di tempat yang sama. Dari gambar aslinya. Tadi kan gambar aslinya di situ. Kita taruh di tempat yang sama. Oke. Contoh umroh. Nah, udah kita tentukan posisinya nanti di mana. Nah, kemudian gambar yang mau dikonversi itu yang mana? Nah, itu bagian sini. Di direktori mana? Dan filenya file yang mana? Kan gitu. Nah, tinggal tadi di titik terang, contoh mana contoh. Apa dulu? Gambar contoh umroh. Gambar contoh ini. Nah, ini gambar yang mau kita konversi. Nah,
Ini kalau kita mau konversi semua, tinggal di blok aja. Di blok kalau mau semuanya ya. Kalau mau sebagian-sebagian ya ditarik aja. Jadi ini langsung kita tarik, diklik jangan dilepas, tarik ke bawah. Ya, diklik jangan dilepas, tarik ke bawah. Setelah udah sampai di bawah, mouse-nya baru lepas. Nah, itu jadi turun semua sini. Oke. Nah, setelah ini udah selesai, tinggal start dates. Start dates. Nah, itu akan jalan. Nah, lihat statusnya. Ada 7 file, errornya nol, warning nol. Berarti udah berhasil. Nah, ini udah selesai. Yang penting statusnya sudah selesai. Tinggal exit batch. Tutup semua. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya dan kita bandingkan yang pertama. Nah, ini semuanya kecil. Ya. Nah, ini kita pakai ini. Biar ketahuan. Mana? Nah, ini aslinya seperti ini, 136, 157, 119, 116, 157. Hasilnya adalah 44 kilo, 7 kilo, 9 kilo, 11 kilo, 31, 23. Jadi kecil banget. Nah, apakah itu akan merubah jenis gambarnya, kualitas gambar? Tidak. Coba kita lihat kualitas gambarnya. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, ini di convert jadi begini. Sama, nggak ada pengaruh gitu. Nggak ada gambarnya ngeblur atau gambarnya pecah, enggak. Jadi saya sangat sarankan pakai Irfan View. Karena gambarnya itu kualitas gambarnya tidak tidak berubah. Tetap sama, bagus itu. Mana ini? Nah, sama kan? Ya, nanti Bapak Ibu boleh. Saya menanya sih saya sarankan pakai Irfan View supaya kan kita butuh loadingnya cepat ya. Kalau di WSP atau website apapun kita butuh loading cepat karena itu sangat disukai oleh Google. Itu salah satu syarat orang menggunakan SEO. Harus loadingnya cepat. Nah, selanjutnya ada lagi atas konten bawah fitur. Nah, di sini juga kita perlu ada namanya habis kemarin kan widget ya. Habis widget kita ke atas konten. Nah, atas konten itu seperti apa dan di mana letaknya atas konten. Jadi kita hanya contoh apa yang kita kerjakan di atas konten, kita input atas konten yang hanya kita kerjakan ada link dan ada konten. Artinya kita hanya menampilkan tulisan. Boleh menampilkan tulisan atau link yang posisinya nanti tergantung link yang kita buat di sini. Contohnya gini, saya mau buat tulisan di atas konten eh, apa ya yang sudah kita kerjakan kemarin, yang gampang aja ya. Nah, di jaket zipper ya, jaket zipper ya benar namanya. Bentar dulu dia banyak coretan, saya keluar dulu sebentar. Banyak coretan. Kalau banyak coretan saya bingung lihatnya. Oke. Nah, artinya saya nanti atas konten itu artinya di bagian sini nih. Ya. Di bagian tulisan judul itu atas konten ya. Atau bisa jadi di sini juga kalau kita buat linknya, link atas kontennya home atau bagian beranda, bagian domain sini, berarti nanti atas kontennya muncul di sini. Kita ingin menjelaskan sesuatu boleh, tapi saya inginnya mau taruh di sini. Saya mau menjelaskan dulu jaket zipper itu apa, ya. Terus kan gini, ada kita kemungkinan besar ini ada yang sama, ya. Kemungkinan besar ini yang sama, ada yang sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan mungkin warna. Jadi karena itu sama, tinggal bisa kita jelaskan bahwa jaket zipper sporty ini kita jelaskan bahannya ini, ya, manfaatnya ini, apanya ini semua. Jadi kita menjelaskan secara global. Nanti detail produknya ada di bawah sini. Makanya tergantung kita juga. Kalau produknya kita kumpulin per kategori bisa. Tapi kalau seandainya produknya satu niche, ya contoh gini.
Saya punya website yang satu niche. Saya punya WSP satu niche. Jadi saya punya WSP isinya hanya rumah kayu, yang lain kagak ada. Nah, ini saya bisa jelaskan di bagian beranda. Atas kontennya saya buat di beranda, karena apa? Saya hanya sekali menjelaskan tentang rumah kayu di sini. Baru yang lainnya di bawahnya kan pasti isinya rumah kayu semua ya. Ya. Tapi kalau seandainya kita punya WSP lebih dari satu niche, berarti kita tidak bisa menjelaskan. Contoh, eh, di dalam sini tiba-tiba ada gambar sepatu, jualan sepatu, ada gambar jualan jaket. Nah, tidak bisa juga kita menjelaskan pembuatan rumah kayu, tapi produknya ada sepatu, ada jaket, gitu kan. Nggak masuk. Nah, kalau mau dibuat seperti itu, berarti kita buat per kategori. Nah, tapi kalau satu niche, boleh kita pakai di sini. Ya. Nah, kebetulan yang website saya yang growth business ini, itu tidak satu niche. Ya, tidak satu niche. Ada jasa sapam, ada sepatu running, ada hunian asri, ada topi, dan lain sebagainya. Berarti tidak satu niche. Berarti saya harus tidak boleh, boleh nggak saya taruh di sini? Boleh. Tapi yang menjelaskan itu ya usaha kita aja dijelaskan. Kami adalah perusahaan lokal yang sudah berdiri sejak tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan kami begini. Nah, itu menjelaskan usaha, tidak menjelaskan produk yang di bawah ini. Karena apa? Tidak bisa kita jelaskan satu persatu. Kalau mau menjelaskan satu persatu, berarti yang kita jelaskan adalah kategorinya. Ini udah jelas, pilar terawas. Nah, kita jelaskan dulu di sini, pilar terawas itu apa, di mana. Ini kan membedakannya apa? Yang membedakannya mungkin harga, tipe, gitu ya, di sini. Tapi kita bisa jelaskan di sini, pilar terawas itu apa. Kemudian saya pakai ini deh, Neon Box Custom. Nah, ini, nah kalau ini saya bisa menjelaskan Neon Box karena isinya semuanya Neon Box dalam satu kategori. Nah, untuk membuat atas konten di sini, di atas judul ini, berarti yang kita ambil adalah Pak pilih kategori, kopikan linknya. Kopikan linknya artinya kita membuat atas konten di link ini. Nah, kita masuk atas konten, tambah atau input atas konten, kopikan linknya di sini, pas. Nah, apa yang mau kita buat? Artinya dengan kita membuat link seperti ini, terus tulisan di sini, ya, ada tulisan di sini, artinya kita akan membuat eh, di dalam link ini kita buat tulisan di atas sini. Nah, ini kan konten di atas konten. Tujuannya apa? Macam-macam, ya. Tujuannya bisa untuk menjelaskan produk di bawahnya. Kedua, bisa membuat link internal. Jadi nanti jatuhnya untuk apa? Kebutuhan robot Google. Nah, ini kita bisa jelaskan. Nah, saya kadang-kadang nggak paham Neon Box, jadi saya langsung aja. Saya minta tolong ke GPT. Tapi kalau saya minta tolong kalimat singkat, saya mintanya meta deskripsi. Dia saya memerlukan dengan desain unik dan oke. Nah, ini saya kopikan. Kopikan, masukkan ke sini. Oke, baru submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini saya menjelaskan dulu jasa pembuatan dengan box custom. Baru jelaskan dulu apa yang mau kita jual di bawahnya. Bebas ya sekarang Bapak Ibu silakan menjelaskan dengan gaya sendiri boleh ya. Nah, kita menjelaskan seperti ini. Jadi atas konten itu tujuannya buat di sini. Nah, bisa nggak kira-kira seandainya saya pengennya itu eh, ada link? Bisa. Ya. Kita buat link di sini bisa. Contoh kita mau buat link, link internal. Jadi waktu ada link di sini, kita masuknya, kita pakai link ke sini. Hmm. Kopikan aja nih. Linknya kopikan, baru masukkan link. Edit lagi ya, edit lagi. Nah, kita pakai link. Sorry, linknya ini. Link.
pas di sini tulisannya eh, produk terbaru gitu ya contoh. Oke, submit. Nah, kita buat link di sini. Bentar ya. Bukan putus Pak, Pak Tony ada keperluan sponsor. Oke, sebentar. Sorry. Nah, nah kalau ini bisa kita buat jadi link seperti ini. Ya, jadi ini ada kita buat produk terbaru atau macam-macam. Nah, sebenarnya bisa juga ini sebenarnya kita pengen di antara ini kita ada punya produk terbaru yang mana kan gitu. Nah, yang mananya itu kan orang nggak mungkin tahu karena banyak. Nah, mendingan kasih link seperti ini. Begitu diklik langsung masuk ke produk yang menurut kita itu terbaru yang ini. Nah, tapi tujuan sebenarnya tujuannya bukan di situ. Tujuan yang paling penting itu si robot Google lihat di sini ada link dan dia akan telusuri masuk ke dalam. Nah, ini untuk menguatkan ini. Jadi artinya kalau kita pengen yang ini cepat naik, buat aja linknya ke sini semua, ya. Jadi macam-macam cara kita macam-macam. Nah, boleh nggak ke kanan? Boleh, ya. Ini produk terbaru, koma, produk yang lagi viral, koma, produk yang apa gitu kan. Kita buat semuanya kita kasih link gitu. Itu tujuannya atas konten. Oke. Kemudian atas header kemarin sudah kita buat. Kemudian ada bawah header. Bawah header itu persis di bawah sini. Artinya kalau ini kan atas konten, batasannya sampai di sini. Jadi bagian yang tengah aja. Kalau atas konten itu bagian yang tengah aja yang keisi. Tapi kalau di bawah header itu mulai dari pojok kiri sampai pojok kanan. Jadi persis di bawah warna biru ini yang keisi, ya. Itu bagian bawah header. Nah, biasanya itu eh, terisi apa yang kita isi itu menjelaskan secara global produknya. Kalau ini kan tadi menjelaskan secara per kategori, ya. Kalau ini kan menjelaskan jasa Neon Box Custom kategorinya itu kita menjelaskan per kategori. Nah, kalau di bawah header itu menjelaskan semua yang ada di sini, ya. Berarti kan dari sini sampai sini. Nah, kita coba deh tes satu. Bawah header kita tambah konten, ya. Nah, di sini nggak ada link karena memang cuma satu di bawah header. Nah, kemudian kita coba isi mana ya? Kita isi aja kalimat seperti tadi. Nah, kita pengen tahu dia adanya di mana sih posisinya gitu kan. Nah, dia ada di sini dari kiri sampai kanan. Karena ini posisinya saya buat di tengah. Ini kan di tengah ini. Jadi kalau kita mau menjelaskan dulu semuanya pakai bawah header. Kalau kita ingin menjelaskan apa apa namanya itu satu kategori pakai atas konten.
Nah, kalau kita ingin menjelaskan secara global, tapi di dalam sini apa? Di dalam produk terbaru di tengah-tengah, ya boleh juga kita pakai atas konten menggunakan domain, ya. Ini hanya maunya apa? Tidak wajib ya, tapi sangat perlu artinya sangat perlu juga kita menjelaskan pada saat diklik jasa Neonbox kita orang baca dulu penjelasannya. Nah, kalau ini jarang dipakai orang karena ini lebih ke general gitu ya. Karena general itu produknya satu niche. Jadi bisa menjelaskan menjelaskan untuk semua kategori. Contoh seperti tadi ini kan kategorinya banyak. Nah, bisa juga kita pakai di bawah header. Jadi menjelaskan semua yang ada di sini karena sama ya, semuanya rumah kayu gitu ya. Oke, kita lanjut. LPP jangan dulu, BPP deh ya. Kita masuk BPP. BPP itu apa? BPP itu istilahnya apa? Eh, kita singkat aja ya. Sebenarnya namanya kan di sini namanya body per page. Body ya, body lah sama. Body per page. Tujuannya buat apa? BPP atau input BPP itu tujuannya adalah membuat halaman itu menjadi unik. Contoh, kemarin kita posting apa ya? Dek, 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 dek itu ada orang. Sebentar, ada tamu. Ya, kita perlu contoh gini, jasa Sapam di Jakarta. Lu kok ngelek ya? Nah, BPP itu nanti tempatnya ada di posisi paling bawah di sini, di bawah sini. Tujuannya apa? Tujuan BPP adalah membuat halaman ini jadi unik, ya, menambahkan konten, menambahkan konten yang sudah ada dengan tujuan membuat halaman ini jadi unik. Apa deh? Hah? Nah, yang tambah di sini. Nah, cuman dengan catatan, kalau kita mau nambah konten di sini dengan BPP, jangan mirip juga modelnya dengan yang sudah ada di sini. Jangan mirip gitu ya. Jadi contoh di sini kita membahas jasa satpam terbaik di Jakarta, PT Grab Indonesia gitu ya. Nah, jangan disamain jasa satpam. Lebih bagus kita bercerita. Karena apa? Kita lihat dulu ini keywordnya apa. Jasa satpam. Ya, jasa satpam berarti kita minta ke ChatGPT untuk membuat BPP yang beda dengan konten yang sudah ada. Nah, gini, caranya gini. Kita ambil dulu kontennya. Jasa satpam. Jadi kita minta gini, tolong buatkan saya eh, asal muasal jasa satpam di Indonesia. Kan udah beda. Yang penting gini, yang penting apapun kita buat di sini, yang penting eh, keywordnya ada. Yang penting keyword jasa satpamnya ada. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu punya produk umroh, ya kan awalnya tadi kita buat jualan jual apa? Konten kita kan jualan umroh. Nah, kita minta di sini BPP-nya. Bagaimana cara umroh yang terbaik atau apa yang harus kita persiapkan pada saat umroh. Jadi beda dengan apa yang konten sebelumnya. Tetapi tetap masih membahas umrohnya atau keywordnya. Nah, ini juga sama. Ini kita minta eh, menanyakan atau membuat ke ChatGPT, minta ke ChatGPT untuk membuat asal muasal jasa satpam. Yang penting ada yang dibahas itu jasa satpam atau keywordnya, ya. Baru enter. Nah, biar aja dia buat itu. Lambat ya.
Nah, katakanlah seperti ini. Ini kopikan, ya, dikit apa-apa deh, kopikan. Nanti kita tambahkan di BPP. Nah, BPP yang link kita klik di sini, kita pakai link yang mana? Yang mana mau kita enggak? Kita tambahkan BPP. Yang ini. Yang ini itu adalah kopikan link yang ini. Linknya kita kopikan. Ya, baru masukkan ke sini. Ya, artinya kita nanti BPP-nya ditambahkan ke dalam link ini. BPP yang mana? BPP yang udah kita persiapkan ini. Kontennya ini. Ya, kontennya ini. Nah, kita tambah di sini. Cuman di sini bedanya, kalau BPP dia tidak tulisan, tidak seperti ini yang dia minta, tapi dia bentuk script, bentuknya script HTML. Nah, di sini kalau ini dia tidak mau, beda nanti. Coba deh, Kak. Ya, kita lihat hasilnya. Nanti hasilnya paling bawah. Nah, jatuhnya nanti seperti ini, ya. Nah, kalau mau benar, sebenarnya kita ganti atau kita buat ini dalam bentuk script, ya. Tidak seperti ini. Nah, script itu apa? Tulisan itu harus kita konversikan dulu dalam bentuk script. Caranya gimana? Ini pertama saya simpan dulu ya biar nggak hilang. Saya kasih aja gini buat nyimpan doang, submit. Karena kalau tidak ada isinya itu nggak mau disimpan. Nah, caranya gini, kita pinjam ke produk, ya. Ini ada produk, kita pinjam apa namanya itu? Editornya, editor itu ini. Jadi di editor ini yang bisa merubah tulisan menjadi script. Nah, kita pinjam, kita taruh di sini nih, script kita. Katakanlah ini mau kita buat huruf tebal, ya. Ini jadi heading 3, gitu. Kita mau kita buat seperti itu. Nah, baru dari sini setelah kita copy, klik tombol source untuk merubah tulisan ini dalam bentuk script. Klik tombol source. Nah, ini kan jadi script ya. Nah, tinggal ini kopikan aja. Ctrl A biar ke copy semua ya. Ctrl A, baru Ctrl A itu, baru Ctrl C atau copy. Nah, udah itu tinggalin aja. Udah nggak kepake. Karena kan kita butuhnya ini tuh konversi aja. Mengkonversi dari tulisan menjadi script. Setelah kita kopikan, atau biar aman ya, kopikan aja ke Notepad. Takut hilang gitu kan. Udah, baru tinggalin aja masuk ke BPP lagi. Nah, kita masuk BPP yang tadi sempat kita simpan. Nih, ini kan kita simpan seperti ini kan. Baru kita kopikan ini yang mana tadi. Hmm, kopikan ke dalam. Nah, baru submit. Nah, hasilnya beda. Kalau tadi kan hasilnya gini ya, tulisannya nyambung aja terus. Nah, kalau kita pakai script, beda hasilnya. Nah, ini rapi. Ada judulnya, ada paragraf-paragrafnya gitu. Nah, itu tujuan kenapa kita menggunakan BPP supaya halaman ini lebih unik lagi. Boleh nggak lebih dari satu? Boleh. Tapi dengan catatan, kalau kita mau nambah lagi satu BPP lagi, berarti dia harus yang dibahas beda dengan yang ini dan beda dengan yang pembahasan di awal dengan ini. Jangan ada yang sama. Nah, kira-kira apa yang mau kita tambahkan di sini biar beda dengan yang di atas? Tambahkan lagi. Ya bisa aja kita buat gini, ya. Tolong buatkan saya komentar para netizen gitu aja lah. Artinya ada komentar-komentar netizen di bawahnya nanti tentang buatkan saya komentar ke para netizen tentang ini jasa Satpam Indonesia. Nah, kita minta 20 atau 30 komentar. Nah, ada komentar positif bintang 5 gitu kan. Nah, Satpam sekarang makin profesional. Nah, kan kita butuh netizen ya. Ini kan komentar positif. Kita buat tolong
tambahkan nama orang, nama orangnya gitu kan. Jangan komentarnya doang, orangnya siapa. Karena kan para netizen atau istilahnya testimoni orang gitu. Oh, dibagi ada yang komentar positif, komentar netral, wah negatif. Jangan dong, tolong tambahkan nama orangnya. Jangan, tolong buatkan yang komentar positif dan tambahkan nama orangnya. Nah, ini kan jualan kita, gitu. Jadi kalau jualan kita maunya kan apa? Ya positif semua lah komentar orang gitu. Nih, Andi Saputra, Sapam di komplekku selalu ramah dan siaga. Baru Rina Oktaviani. Nah, ini seolah-olah apa? Testimoni gitu. Nah, produk kita juga bisa kita buat gitu. Buat aja 100 gitu kan. Jadi kelihatan bahwa kita kalau dibaca orang, wih bagus-bagus nih komentar orang atau testimoni orang, berarti produknya bagus kan gitu. Bisa aja. Jadi sebenarnya tujuan kita bukan untuk itu. Tujuan kita itu untuk si robot Google itu membaca ada ini masih jasa apa jasa satpamnya atau satpam ini satpam ini. Nah, jadi membuat supaya halaman itu jadi unik aja sebenarnya. Sebenarnya terus terang aja itu nggak dibaca orang, nggak bakal dibaca orang lah menurut saya. Karena apa? Kenapa itu tidak akan dibaca orang? Karena begitu orang mulai baca di sini, ya setelah baca ini, tiba-tiba kan ada muncul di sini tag dan produk lainnya. Yang dibahas bukan satpam, yang dibahas sudah rumah, taman, dan udah dibahas yang lain. Orang udah nggak mungkin sampai ke bawah lagi, karena yang dicari itu adalah ini kan jasa satpamnya, bukan yang di bawah ini. Makanya kita taruh di paling bawah, ya, dan mungkin tidak akan dibaca orang. Nah, tujuannya apa itu? Kenapa harus dibuat di situ? Nah, tujuannya itu buat robot Google. Makanya saya bilang, kenapa WSP ini gampang naik di halaman Google? Ya karena memang teknik-teknik SEO-nya sudah ada di dalam, tinggal kita nambah-nambah konten aja. Karena seperti kemarin yang sudah kita posting hari Selasa itu, hari Rabu sudah masuk di halaman 2. Itu kan udah cepat, susah itu. Tapi dengan menggunakan WSP itu gampang banget. Untuk yang eh, produk ini ya, produk yang kompetitornya tidak tinggi. Kalau kompetitornya seperti Umroh kan puluhan juta, bisa naik tapi agak dia naiknya merangkak pelan-pelan gitu naiknya karena persaingannya tinggi banget. Nah, kita ambil ini. Udah belum? 30. Nah, kita ulang sekali lagi. Kita buat lagi seperti ini. Nah, di tempat yang sama ya. Kalau kita mau buat di tempat yang sama, berarti linknya sama. Berarti kopikan aja link yang ini. Link yang sama. Ya, kita taruh di sini. Oke. Nah, isinya saya kasih A dulu, baru bisa disimpan. Baru saya pinjam produk, editor produk untuk membuat tulisan menjadi script. Mana tulisannya? Ini copy tulisan. Terus saya buat di bawah atasnya gini. Komentar pembaca. Nah, baru kita konversi menjadi script. Tinggal klik source. Kopikan deh semua. Baru udah setelah dikopikan, tinggalin aja. Kita buat di sini. Kan ini udah ada yang kita simpan tadi. Pas submit. Agak ngelek ya. Internet saya tes dulu deh internet saya. Kan 2021.
Oke, udah ya, udah muncul ya. Coba kita tes. Nah, ini ada komentar pembaca di sini. Dan macam-macam ya, boleh kita tambahkan gambar, boleh kita tambahkan tabel, boleh kita tambahkan link YouTube, macam-macam. Jadi sama dengan fungsinya ini, apa cara membuat itu sama dengan kita masuk dalam deskripsi. Deskripsi kan kita bisa buat macam-macam kan. Bisa kita buat gambar, bisa buat YouTube, embed YouTube, bisa buat table, bisa buat yang lain. Jadi sama. Oke, baru itu yang untuk BPP. Kemudian habis BPP, full page. Full page jangan dulu deh. Full page kan landing page kita masukin. Nanti kita buat, udah ya belajar landing page kemarin. Nanti kita ulang, kita buat landing page juga. Ya, kita ulang bagaimana cara membuat landing page. Saya sebenarnya pengennya ada satu produk yang benar-benar dari awal kita pegang terus. Satu produk itu produk siapa, tapi harus punya kita sendiri ya. Contoh, punya Pak Arif punya produk sendiri. Nah, itu kita jual terus. Nah, itu kejadian kemarin di KLD sebelumnya, KLD 12, itu produknya greenhouse di Jawa Timur. Dan itu punya Pak Ustadz Nuril. Itu produk dia sendiri. Nah, itu dari kita mulai belajar, produknya itu terus kita pakai greenhouse. Sampai saya dapat lead 2. Dari Zoom-Zoom seperti ini saya dapat lead 2. Dan coba kita lihat di sini. Jadi greenhouse itu pembuatan greenhouse di Surabaya. Tapi dia main semua semua kabupaten kota di Surabaya. Pembuatan atau harga saya lupa judulnya. Atau harga deh. Terus saya cek di sini. Saya lupa itunya judulnya. 33 greenhouse. Pak, mau tanya Pak, Jadi bagusnya sebenarnya, tapi lupa ya. Kita bagusnya eh, apa boleh nanti ke depannya. Kalau saya pengen ada nggak yang punya produk sendiri ya di sini? ada Pak, Boleh. Nanti produknya apa Pak? PVC edging 12 mili Pak. Itu daerah mana Pak target marketingnya? Eh, Indonesia Pak, tapi di situ kan marketing saya kan udah ada masuk yang nomor atas Pak Google Pak ya. Sedangkan Nggak saya masalah. produknya baru bikin. Nggak masalah Pak mau ada atau enggak. Karena kan gini, kita mau coba bagaimana supaya produk kita itu apa yang kita kerjakan pada saat Zoom itu ya syukur-syukur ada hasilnya. Bila perlu nanti teman-teman yang lain juga posting. Iya boleh Pak. Jadi di mereka posting, nanti kalau ada dapat lead atau pesanan, tinggal hubungi Pak siapa Pak Lenovo namanya, Ridwan Gunari. Pak Ridwan. Jadi nanti teman-teman di sini hubungi Pak Ridwan ada Iya lead nih. Pak. Di, artinya gini, kita mau kerjasama juga sesama satu angkatan gitu kan. Kan Hmm. beberapa di teman-teman di sini, Pak saya nggak punya produk, saya mau jualan apa? Nah, saran saya kan kemarin apa? Pakai produk vendor, pakai produk saudara atau teman. Nah, yang pertanyaannya bisa dipercaya nggak gitu. Nah, kalau di Saya sini baru kan, masuk hari ini Pak Jum, maka saya nggak paham Pak. Baru baru ah, ini baru masuk Pak. oh sayang Pak. Iya, makanya sih, wah ini pas bener ini buat bikin Nah, WSW. gini, ini kejadiannya kemarin Pak. Ini website saya. Kemarin kan Bapak Ibu udah lihat ya 33 bisa di jasa greenhouse terdekat di Kabupaten Bangkalan. Ya. Nah, dan ini punya dia, punya Pak Nurilnya. Nah, ini kita bermain ini punya teman satu angkatan. Jadi kita bareng-bareng di sini inspeksi semua, posting semua, bantu bantu Pak Nuril. Nanti kita dibantu kok dengan komisi kan gitu. Nah,
kebetulan memang waktu Zoom itu bukan karena sorry bukan karena saya yang ngajarin, punya saya di atas bukan, tapi memang udah ada ininya ya, kebetulan aja ini udah di gua. Nah, jadi kalau saat orang cari di Google seperti ini, nah saya ada di nomor satu, nomor dua, beliau di nomor tiga. Nah, kalau seandainya memang ada yang cari persis, itu udah pasti kita yang diklik, yang pesan. Nah, itu saya udah dua apa tiga ya kemarin. Cuman kemarin itu agak aneh. Satu, dia minta buatin gambar tiga dimensi greenhouse. Nah, itu agak aneh. Yang kedua, di apa? Dia mau buat greenhouse sekitar 1.000 meter. Nah, itu karena nanti kita nih kerjasama dengan Pak Nuril. Jadi kalau Pak Nuril, seandainya itu kan langsung saya kasih ke Pak Nurilnya. Pak, ini saya dapat lead, tolong di follow apa ya? Oke, siap. Nanti kita nunggu. Saya belum tahu nih prosesnya. Prosesnya baru tanya kemarin, baru ada katanya apa ya? Kayak masukin penawaran gitu ya, PKB. Saya belum tahu udah deal atau belum. Nanti saya dikasih kabar deal, tinggal saya dapat komisi deh, gitu kan. Nah, kalau ada teman-teman di sini, Caranya gimana tuh Pak? Bapak apa tadi Pak? PVC, PVC edging 12 mili. edging. 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 Gini, G. Nah itu Pak. Wah, ya 12 mili. G ini pakai G Pak. Ini pakai G Pak, bukan J. G. G. Nah, 12 12 mili. mili gitu. Oke. Ya, Coba saya. nah. Ini ya. Nah, ini marketing saya semua nih Pak. Yang Enggak, apa? jangan dibahas dulu, Pak. Maksud saya produknya ini. Iya. Enggak, produknya ini. Iya, ini Pak. Yang Oke. in-frame tuh Pak. Ini ya, model gini ya. Yang atas tuh Pak, yang ada gambarnya Pak. Ya, sama. Nah, iya, PVC iya itu edging. betul ya. Kan ada list karet. Iya, Ya, iya. PVC edging 12 mili gitu aja ya. Iya betul ya. Gini ya. Iya. Oke, kita coba lihat. Nah, Bapak posisinya di mana, Pak? Saya posisinya di Cirebon. Cirebon. Cuma saya baru Kemungkinan, bikin tuh, baru masuk Pak. kemungkinan, taruh dulu. Ininya. Sebentar, Pak. Sebentar. Kemungkinan besar Bapak dapat pembelinya itu di daerah mana aja yang paling besar? Kalimantan, Sumatera, Kalimantan Pekanbaru, mana, Pak? semuanya Pak. Ah, Nanti, Pak. nggak, taruh. Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Yang paling besar itu biasanya daerah mana? Pelabuhan kah? Di Ya, Kediri, pabrik kah? Kediri. Itu Kediri apa, Pak? Ah, Kediri kayak si pengrajin Pak. Ini buat pengrajin ya? Iya, Oke. Nggak, supaya kita lebih terarah, Pak. Mainnya terarah. Kita lihat dulu. Jadi gini, kalau se-Indonesia nggak mungkin kita posting, Pak. iya, iya. Kalau se-Indonesia kan kabupatennya aja 38 apa 39 sekarang ya. Terus belum ke kecamatannya, 7.000, Pak. Kebanyakan. Maksud saya kita ambil yang poin-poinnya dulu. Yang terbanyak, kemungkinan besar, paling banyak di kota mana aja. Ambil aja 5 kota. Ada Katakanlah Kediri, Kediri berarti Surabaya. Atau Kediri, iya. apa, Surabaya. Kalau Sumatera daerah mana nih yang paling sering dapat Deli orderan? Serdang, semua. Deli Serdang, Deli Serdang, Sumatera Utara, oke. iya. Pontianak, Pontianak, Kalimantan Barat, oke. iya. Nah, main Kalimantan Terus Barat. Itu pengrajin apa sih? gimana Pak? Buat pengrajin apa sih? Satu buat foto blog ya, foto Pak ya. Kedua bikin cermin, figura Hmm, ya. Terus oke, oke. aksesoris meja belajar dan pertukangan. Hmm, paham. Oke. Jual agensi di Kediri. Saya pengen cek dulu nih. Jadi kita analisa dulu, Pak. Ini enak banget, Pak. Ya. Saya nggak takut sama marketing Bapak. Hmm. Kalau udah seperti ini, saya nggak takut. Boleh bantu Enak. Pak? Ya, teriak, Pak, ke teman-teman di grup ini, Pak. Kan mereka ikut juga gitu. Cuma nanti, Iya siap. terus nanti Pak Arif nanya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, kalau laku Iya. komisinya berapa ini? Kan gitu. Gimana Sepuluh Pak Arif? persen Pak. 10%. 10%. Pak Arif katanya 10% Pak Arif. Iya. Dimainin nggak? Ikut. Dimainin boleh. Oke, ikut ya. Jadi kita, Nah, ini, Pak Ridwan, boleh nggak apa-apa, nah, diperbolehkan Bapak boomingkan dulu di grup. Supaya gini, Pak, iya. kita punya belajar,
Dan kalau ya syukur-syukur ada hasilnya, kita pengen nyari hasilnya juga. Sebenarnya Ya, siap. bukan nilainya berapa, tapi kemampuan kita. Seandainya nih saya dapat lead terus closing, itu ada kepuasan tersendiri. Oh, yang saya posting kemarin ternyata benar. Kan gitu, itu kepuasannya. Bukan Iya, Bapak kasih saya seperak dua perak, bukan itu kepuasannya. Kepuasan bagi teman-teman yang di grup ini adalah, oh yang saya posting ini iya, iya. ternyata benar. Saya dapat ada hasilnya. Berarti saya posting lagi nih lebih banyak lagi biar hasilnya kali kali sekian kan gitu. Nah, saya Iya. pengennya ada Cuma saya seperti itu. bikin WSP-nya tuh Pak, belum bisa Pak. Baru Ya baru ada ini masih acak-acakan Pak. di YouTube Pak. Oh iya, iya. Ya di Baru YouTube masuk ya. Zoom saya telat saya. Ya nggak apa-apa. Nanti Bapak habis taraweh atau apa? Ini sih takziah. Oh, masih ya tajia sih masih lama ya. Nggak apa-apa nanti kita boleh. Makanya eh, saya tadi umumkan kalau ada yang masih bingung, bingungnya di mana, kalau ada yang masih belum bisa, belum bisanya di bagian mana, kita ajarin. Bila perlu diulang, diulang sama saya bener. Karena apa? Saya Iya Pak, butuh. minta dulu Pak, saya baru masuk Pak. Ya, nggak takut gini. Baru masuk, kita nanti ngulangnya kan di pertemuan berikutnya. Kalau saya ulang, Pak Ridwan nggak Iya. ada juga kan percuma. Kapan Bapak bisa? Itulah pertanyaan saya. Iya dong. Iya. Iya, kalau Bapak bilang, oh nggak apa-apa Pak di minggu depan. Matanya Bapak datang lagi nih jam jam setengah 10. Ya percuma juga. Soalnya Pak, saya gaptek Pak, kalau kadang-kadang nyalain laptop tuh suruh anak, cuma bingung gimana nyalainnya gitu. Eh, 90% yang ada di grup ini gaptek Pak. Nyalain zoomnya bingung Pak, saya kadang-kadang pakai coret-coret tuh gimana gitu. Gitu, makanya anaknya kan sudah tidur. Itu Hmm, kekurangannya Pak. oke oke nggak apa-apa. Nanti Bapak Ada belajar absennya enggak terus Pak? ya. Ada absennya enggak? Enggak, kita nggak ada urusan, nggak bukan school, bukan model-model sekolah. Oh iya, oke, oke. Nah, jadi gini, jadi kalau model sekolah, nanti jatuhnya saya ngajarnya sesuai target. Targetnya 6 kali pertemuan, udah selesai ya, kelar-kelar. Ngerti nggak ngerti kumpulin gitu kan, nggak gitu. Oh iya, siap, makasih Pak. Kalau saya modelnya selesai nggak selesai harus selesai. Artinya, loh Pak, kita harus pada bisa dulu. Mau 20 pertemuan kayak biarin aja. Yang penting bisa, Oke, siap, makasih. gitu Pak. Konsepnya Siap. seperti itu. Oke, itu yang kita bahas tadi sampai tadi udah ya. Full page belum ya? Full page nanti aja. Full page ini biasanya mainnya untuk landing page. Landing page itu kan agak-agak lama ya waktunya. Nanti khusus sendiri kita pertemuan sendiri untuk full page. Waktunya lama nih masalahnya. Oke, meta per page, MPP. MPP ini biasanya untuk yang apa ya? Untuk robot Google sih sebenarnya. Meta itu kan biasanya untuk apa namanya? Kebutuhan robot Google. Jadi nggak perlu kita bahas satu-satu. Ini nanti tergantung kebutuhannya. Kita butuh apa di sini kita tambahkan. Sebenarnya cara nambahnya nggak sulit seperti tadi ada link, ada tulisan, kan gitu. Nah, yang perlu di sini tulisannya apa? Biasanya tulisan ini biasanya untuk meta-meta. Meta itu ya produk apa? Perusahaan Meta. Meta itu berarti kan Google ya, Google gitu. Oke, itu aja mungkin yang perlu kita bahas malam ini. Eh, Mudah-mudahan saya lebih cenderung ya eh di-upload dulu. Tapi saya penasaran tadi Pak Ridwan produknya Iya. bentar, Coba pengen Pak. saya pengen posting produk Bapak minggu depan. Mm-mm. Saya mau lihat sudah halaman 1 atau halaman 2 atau halaman berapa. Yang syukur-syukur eh, bisa-bisa ya namanya Udah lihat masuk Pak, namanya Rich Studio Pak. bukan saya posting di tempat saya. Oh iya, iya, Bang Pak. Itu maksudnya aging PPC. Nah, Iya. ini kan saya mau jualan nih Pak. Iya, Bang Pak, siap. Dan saya jualan nanti Pak teman-teman juga. Jadi gini, kita mau jualan. Nah, kita pengen lihat dulu nih apa?
eh, pasarnya gimana sih kalau kita jualan ini, nanti jadinya gimana kan gitu. Kita perlu juga. Nanti kalau pasarnya bagus, ya kita posting banyak-banyak gitu. Ya. Jadi kita buat gini aja sih, cari gampangnya aja ya. Jual PVC, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Saya coba tes satu dulu, karena minggu depan saya harus dapat itu, dapat apa namanya, dapat ranking lah istilahnya. Mana sih PVC? Ya udah belum? Edging ini atas. Mana nih? Ini Pak, atas. Jual mana jual? Ya, Ini. rumah subsidi sepatu nggak ada PVC. Emang ada Pak? Belum ada. Barang Belum. impor soalnya Pak. Bukan, maksudnya di sini kan saya udah ini tadi, udah Belum masuk dijual. kayak Pak. Ini udah Yaitu masuk nih. Jual edging. PVC edging. Ya, jual. Wah, aneh. Oh, ini nggak ada ya? Atau di sini deh. Ada yang aneh. Oke, nanti saya posting sendiri deh. Siap, Pak. Ya, Jual PVC edging 12 mili. nggak ada tuh. Makanya saya bingung kemana kabur ya tuh. Jual, Iya. Padahal di artikel, oh kenapa jual buat di artikel di kategori? Ya Allah, mulai kategori. malam, mulai pusing ternyata gue. Nah, itu. Harusnya di kategori. Kenapa gue cari nih? Pak Arif nggak usah ketawa, Pak Arif. Hmm. Makasih Pak, dibantu Pak. Ya enggak, nanti saya posting dulu. Minggu depan kita lihat perkembangannya. Kalau Ya, perkembangannya bagus, kita minta teman-teman, ayo posting yuk, kita rame-rame jualan. Yang penting nanti eh, dari Pak Ridwan kan ada ininya kan, ya 10%. nah 10%. Ya udah tak ini dulu deh, tak simpan dulu. Ya udah, nanti ya saya posting Ya, sendiri. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Untuk eh, hari ini cukup di situ dulu. Bagi yang mau bertanya silakan. Apa yang mau ditanyakan, minta tolong resen dulu. Pak berarti hari Agus, apa lagi Pak? Jumnya. nanti ya. Nanti Jumnya hari ada apa di lagi? grup. Di grup Pak, ada grup sehari sebelumnya nanti dikasih tahu. Soalnya bingung saya Pak, nyasar-nyasar Pak. Nggak Bingung ngerti. ntar pakai Google Map Pak. Enggak, nanti pokoknya Kayaknya Pak. boleh dipelajari juga lewat YouTube-nya boleh Pak. Oke, Ya, terima daripada nanti kasih. Bapak bingung gimana cara pakai Zoom, gimana kemana-kemana, mendingan link YouTube yang dikasih oleh CS kami itu aja Bapak tonton, Bapak lakukan apa yang ada. Jadi itu kan sama dengan seperti malam ini, cuman bedanya kalau pakai YouTube nggak bisa bertanya, itu doang bedanya. Oke, gitu ya. Oke, terima Silakan Pak kasih. Abisaka, silakan. Bu, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak. Tony, izin tanya Pak Tony. Pak, Ya, mau tanya itu untuk menambahkan produk lainnya di bawah produk yang di hmm. atas BPP itu tadi, gimana caranya ya Pak? Itu otomatis Pak. Jadi itu otomatis secara random. Ini ya, Oh, bagian sini ya, ini ya. iya Pak. Produknya. Nah, ini otomatis secara random. Jadi produk yang sudah pernah kita posting, artinya Yang produk di bawahnya itu Pak. ya ini Nah kan. itu Pak, yang ada tulisan pusat neon box lain-lain Ya, itu. itu otomatis dia akan tampil produk kita. Kan ini yang kita bahas di sini adalah jasa sapam. Nanti dia menawarkan lagi produk lainnya. Iya, Produk lainnya biasanya
postingan kita yang lain ditampilkan di sini. Dan itu akan random, Pak. Ganti-ganti. Oh, Itu kan oh sebanyak jadi ini. kita nggak perlu nambahin ya Pak, itu Nah, udah otomatis ya. semuanya udah, itu semua masuk, Pak. Ini contoh nih, udah 240 kali 10 berarti 2.400 nih. Itu otomatis. Nah, nggak usah Oh, diapain, Pak. Itu nambah sendiri dan dia selalu, iya eh, iya. kalau coba kita refresh. Nah, dia beda-beda. Epoksi lantai terdekat di Hmm, Tangerang Selatan, refresh lagi. Nah, iya masih ya. iya iya iya. Yang Oke. yang kedua mengenai SEO baca, kemarin Bapak mau Hmm. info SEO baca tuh bagaimana ininya ya Pak? Oh iya, SEO baca itu seperti ini. Oh ini nggak diisi ya. Sorry, ini siapa yang posting ini nggak diisi SEO-nya nih. Ntar saya isi dulu deh. Nah, satu Iya orang. Pak. SEO-nya nggak diisi. Oh ini buat latihan sih kemarin saya kasih orang. Nah ini siapa nih nomornya nih? Nggak diisi. SEO WA. Ya. Iya Pak. Paling bawah kita kasih SEO WA, SEO Denai, dan SEO SEO Denai, SEO baca. baca. Oke, simpan. Nah, kita lihat isinya. Ini udah muncul. Nah, SEO baca itu adalah hanya mengarahkan ke sini, baca juga. Jadi cuma kita diarahkan untuk membaca produk yang lainnya. Ini sebenarnya bukan konsumsi orang untuk orang sih sebenarnya, Pak. Ini buat link internal terhadap produk Google sebenarnya. Boleh nggak kita lebih dari Oh, satu SEO baca? Boleh, nggak masalah. oh, Contoh tiba-tiba kita mau di tengah-tengah ada SEO baca juga, boleh. Nah, kita lihat SEO bacanya sama nggak isinya. Ya, kita coba di sini. iya Tes, Pak. tes saja di sini. SEO baca. Hmm. Nah, kita lihat isinya. Nah, beda kan? Pabrik custom. Oh, sama. Ya, sama sih. Nggak, berarti nggak perlu lebih dari satu. Satu aja. Ya, Tulisnya SEO baca aja ya Pak, nggak perlu ya. Nggak usah. SEO baca gitu. Yang kasih penting judul huruf apa kecil. gitu ya. Nggak, huruf kecil semua aja. Itu kan, Oh, dia kan random, Pak. Jadi iya coba pabrik Neonbox custom iya. kompeten di Banten. Coba kita klik lagi. Refresh. Nih, harga aspal jalan berkualitas di Bandung. Beda lagi kalau refresh lagi. Jadi yang Oh dilihat iya iya betul. beda-beda. Dia ngerandom terus. Ini rumah Oh syariah iya iya. Dramaga Resort Iya gitu, Pak. Oke, lagi Pak. iya iya. Iya, sebenarnya ada satu lagi sih Pak mengenai artikel. Kemarin Hmm, kan udah dibahas artikel. Kalau artikel kita pasang link untuk ke produk kita, bisa nggak itu Pak? bisa. Jadi nanti tinggal di artikelnya sama dengan ini ya. Mana nih artikel saya punya nggak artikel ya? Kok artikelnya gitu sih? Cari artikel yang benar artikel deh. Kegunaan epoksi untuk industri edit. Nah, kalau kita buat link, dia tinggal kita buat aja linknya di sini ke contoh nih kita mau buat link di bawah ini produk terkini atau apalah bebas di sini kan nggak ada masalah. Iya Pak. Nah, ini kita linkkan, ini pakai link ini, link kemana? Ke epoksi juga. Coba kita cari ada nggak epoksi? Artinya kita linkkan kemana? Epoksi jasa epoksi mana ya? Di sini aja. Epoksi. Nah, saya mau linkkan ke sini, ke produk saya yang ini. Nah, ini tinggal kopikan aja nih linknya. Kopikan linknya, tadi waktu Iya iya. kebanyakan. Nah, paste di sini. Ya. Nah, ini tinggal udah jadi. Submit. Nah, coba kita lihat artikelnya. Mana jasa? Nah, ini. Nah, ini klik. Mantap atau nih. Nah,
Jadi kalau saya sih sarankan kalau mau dibuat, kalau link internal itu kan bebas mau berapa. Kalau memang ada waktu, kalau memang mau rajin, contoh gini, ini kan produk terkini atau jasa Iya, epoksi Pak. segala macam, buat aja 5 atau 6 link gini, tapi tetap ke produk kita epoksi yang di dalam, jangan keluar. Jadi kan kita punya Iya, iya. produk-produk epoksi lain kan selain ini, selain yang ya kan banyak itu epoksi. Terkait ya, Pak. Ya, jadi kita kaitkan ke sana semua. Itu sangat bagus kok, bagus banget ya. Ini banyak banget sih yang berkunjung Baik. 139. Apa aja nih orang berkunjung, tapi nggak dapat lead. Dari Jakarta, dari Malang, Bandung, Bandung. Oh, jangan-jangan peserta ini. Oke, Serta lanjut. Pak itu, Pak. Makasih udah diikut. Oke, lanjut. Ada lagi, Pak? Baik, mantap. Terima kasih Pak ilmu dagingnya. Oke, silakan Pak Bagus Suharyono. Monggo. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam, Pak. Itu Pak yang saya setting apa Irfan View ya Pak. Hmm. Ternyata saya web mapnya nggak bisa juga Pak. Saya udah 2 kali apa Web map- namanya install ya Pak. Tapi juga nggak bisa juga ya Pak ya webnya untuk di ini ya Pak. Webnya masih Eh, WP ya, WebP, ya. ya Pak. Nah itu gimana ya yang kalau install apa saya hapus dulu lagi. Saya Oh, udah enggak. berapa kali 2 kali Plugin, Pak. Udah pluginnya udah diinstal belum? pluginnya udah Pak. Apa terjadi? Terus saya ini lagi, saya apa namanya, saya coba lagi, tetap juga Pak. Udah tiga Enggak kali bisa. saya Apa yang terjadi? Ada error atau apa? error Pak. Error waktu dijalani ya, pakai WebP Eh, ya. ya benar Pak. Coba kalau seandainya pakai pakai JPEG, PNG bisa kan? Eh, Gimana Pak caranya Pak? Di Nah, itu, di itunya kita ganti, jangan pakai WebP. oh gitu. Nah, tapi yang penting gini, yang penting ukuran gambarnya kecil, Pak. Itu aja. Nanti bisa aja pakai PNG, tapi yang penting ukuran gambarnya jadi kecil. Nah, ini kan WebP kan? Ada nggak? PNG ada kok nggak salah. JPEG ada ini. Ini ada JPEG, ada PNG. Pakai ini aja nggak apa-apa. Bisa kok. Jadi Oh gitu. plugin itu biasanya buat WebP biasanya. Iya Pak, WP lebih lebih kecil lagi Pak itu Pak. Ya, Daripada makanya coba dites pakai PNG. Kecil juga sih PNG, cuman nggak terlalu kecil kayak WebP. Tapi kalau di bawah 100 sih udah aman. oh gitu Pak. Hmm. Oke deh Pak kalau gitu. Berarti saya harus ngulang lagi apa gimana tuh Pak ya? Kalau Enggak misalnya saya kan untuk pakai coba deh JPEG sama PNG bisa nggak? Kalau bisa ya udah nggak usah diulang. oh gitu. Mm-mm. PNG bisa Pak. Bisa. Coba Bapak tes PNG, nanti lihat hasilnya. Kalau hasilnya di bawah 100, soal udah pakai itu aja. Oke oke deh Pak. Oke Pak. Ya. Ya, terima kasih ya Oh, Pak. enggak, kalau bagus. Pak Arif, monggo. Iya, malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak Tony mau tanya, itu hidden content itu buat apa ya? Itu yang di dekat deskripsi. Nah, gua keluarin dulu. Oh, hidden content. Ya, Oke. Hidden content itu kita memasukkan konten tapi nanti nggak kelihatan di sininya nggak kelihatan. Itu posisi sebenarnya kalau kita pakai hidden content itu posisi aslinya itu adalah nanti di coba ya saya tes dulu. Nah di sini persis di sini nih, tapi nggak kelihatan. Tapi kalau istilahnya kalau lagi internet kita lagi nge-lag itu pasti kelihatan itu. Kalau lagi nge-lag gitu. Posisinya di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita membuat konten yang dalam bahasanya itu adalah konten yang menginkludkan konten-konten kompetitor, memasukkan konten-konten kompetitor, kita masukkan ke dalam website kita, yang tujuannya supaya lebih ke apa ya, lebih cepat SEO-nya. Cuma kan nggak mungkin juga kita tampilkan karena itu kontennya itu kompetitor kita, makanya disembunyikan. Itu tujuannya nanti ada itu masuknya di SEO ekstrim Pak namanya. oh jadi, Nanti wilayah ah, SEO ekstrim kita bahas itu. oh iya. Jadi cara buatnya biarin aja dulu, kosongin dulu. SEO deny, Oh, si Odenanya aja. SEO deny dulu. Nanti di Oh, SEO ekstrim kita bahas.
Oke, Karena itu oke. agak lama membahas itu. Oh, oke, oke. Oke. Ya, lanjut Pak. Ada lagi? Ada lagi, kalau website di ping itu perlu apa nggak sih, Pak? Bipping maksudnya? Itu kan ada my ping, ping my link, ping my link atau apa ya? Buat buat apa Pak? Untuk jadi si websitenya didaftarin ke direktori, nggak tahu direktori apa itu. Ya bisa aja nggak apa-apa, nggak masalah. Masalah Tapi perlu atau tidak itu nggak perlu, tapi bisa bisa nggak dibuat bisa. oh gitu ya, iya iya. Kan tadi pertanyaannya kan perlu nggak gitu. Kalau Ah, perlu itu bahasanya kan wajib. Ya kalau kalau saya bilang perlu kan berarti nanti kan jatuhnya wajib kan. oh Jadi iya itu iya saya bilang bisa nggak bisa, wajib nggak enggak, kan gitu aja. iya 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 iya. Ya lanjut Oke, cukup Pak, makasih. udah. Ah Ya, tumben cuma segitu pertanyaannya. Gue udah siap. nanti yang lain nggak kebagian lagi. Oke, mangga Pak Nurdin. Oh ya, terima kasih Pak Tony. Ya Ini lo mau silakan. tanya Pak Tony, kan Hmm? kita ini dikasih PR posting sebanyak-banyaknya. Iya 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 iya. Nah, ternyata saya baru tahu kalau posting itu nggak boleh sama. Nggak boleh sama apanya Pak? Katanya postingan tuh katanya nggak boleh sama itu. Iya kan percuma kalau sama. Ah, itu kan kalau sama kan enak Pak Tony, gitu loh maksudnya. Nah, ya kan enak Kalau kan, kalau tinggal. kalau sama bukan tugas namanya Pak. Enggak, maksud saya gitu, contohnya Kopas. saya kan terapi bekam. Ya Hmm. saya pakai foto Bekam, itu, bekam deskripsinya enggak. ya itu, Kalau Pak. gambarnya sama nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Cuman judulnya sama kontennya, ya, apa deskripsinya yang nggak boleh sama. Kalau gambar sama nggak ada masalah. Yang tidak boleh sama judulnya. Kalau judulnya sama kan percuma. Oh Nah, contoh gitu. nih, Pak Nurdin, jasa bekam daerah mana? Balikpapan. Hah? Balikpapan. Balikpapan, seujung-ujung Balikpapan, Bapak sanggup. Ya sanggup. Balikpapan kotanya kecil kan. Oh, kota ya. Iya, iya, iya. Oke, Balikpapan berarti ini kan jatuhnya kan bisnis lokal, Pak ya. Ya, Nah, Bapak main kecamatan. Satu. ya. Kedua, boleh juga Bapak main ke daerah-daerah hotel. Siapa tahu ada orang minat segala macam, dia mau pengen bekam. Oh ya. Ya, Bapak batasin juga. Bapak boleh batasin di judulnya. Kalau seandainya Bapak tidak mau dengan yang bukan muhrimnya, Bapak batasin khusus laki-laki atau khusus pria gitu. Ya. Atau kalau seandainya Bapak punya anggota atau tenaga wanita, boleh juga dibuat dua, khusus wanita, khusus laki-laki. Yang wanita dilayani oleh ibu-ibu, kan gitu. Nah, ada Ya. dua. Eh, Kemudian, kan oke lah memang kecamatan. Tapi tidak semua orang itu, terus terang aja, tidak semua orang hafal kecamatan kok. Ya. Semua orang, yang paling sering hafal orang itu apa, Pak? Daerah-daerah tertentu orang yang udah terkenal. Contoh, kalau di Bandung yang paling terkenal apa? Yang kalau disebut aja, orang udah tahu itu di mana. Contoh, Dago, ya, Hmm. Antapani, Cibiru, Margahayu gitu ya. Padahal kalau kita pikir-pikir itu bukan kecamatan. Karena bisa jadi Bandung Tengah, Bandung Selatan. Kalau kita tanya Bandung Selatan mana, mau nggak tahu. Tapi kalau kita tanya, Ledeng tahu nggak di mana Ledeng? Tahu Pak gitu. Jadi sama dengan gitu. Kalau main bisnis lokal, main tempat-tempat yang terkenal. Contoh kayak di Bekasi dekat saya inilah. Kalau orang Ya. bilang Harapan Indah, orang udah tahu semua. Padahal itu perumahan, bukan kecamatan. Nah, di Balikpapan pun Bapak buat seperti itu. Apa yang terkenal di sini? Tempat-tempat yang memang katakanlah perumahan terkenal gitu ya. Kelurahan biasanya, Pak. Nah, kelurahan Kelurahan. nggak apa-apa. Jadi Bapak main Ya. tembak yang main kelurahan, kecamatan, sama tempat yang dikenal orang. Gitu, Pak. Hmm. Nah, cuman di sini nanti Bapak jangan sesimpel itu judulnya. Jasa bekam di kecamatan A, Balikpapan. Nggak semacam itu. Boleh kita ditambahin aja belakangnya. Jadi sampai 7 atau 7 kata lah. Boleh untuk apa istilahnya?
manfaatnya di belakang. Manfaatnya apa, Pak? Gitu. Iya. Apa manfaatnya? Manfaatnya anu ini, saya apa? Bekam sarap kejepit 1 kali Oke, kunjungan. Oke, berarti ketemu. Jadi jasa bekam di kecamatan ini, Balikpapan, khusus untuk sarap kejepit. Bisa digituin. Jadi dipanjangin, tapi kan keywordnya bekam, jasa bekam kan. Iya. Nah, semua nanti manfaatnya ditambah. Jadi kecamatan A, manfaatnya, kecamatan B, manfaatnya. Jadi bisa banyak postingannya. Jadi untuk Pegalinu, apa sih Pegalinu lagi? Oh, iya. Apa? Oh, itu Untuk berarti sudah termasuk beda itu, Pak ya. Kita ya beda kasih postingan. kecamatan yang berbeda itu sudah termasuk beda itu, Pak ya. Ya betul. Jadi dengan Walaupun gambarnya sama nggak atau apa-apa. mungkin deskripsinya sama gitu. Deskripsi juga pasti nggak sama dong. Kita minta minta ke ChatGPT lagi dengan kacamatan yang baru. Oh. Kan beda. Walaupun mirip-mirip nggak apa-apa. Yang penting kan beda. Maksud Atau saya jangan di deskripsi yang deskripsi lama tadi kita itu. tambahin kecamatannya langsung, nggak perlu ke Jangan, PPT, bisa aja, Pak. jangan, jangan Bapak kopikan deskripsi yang sudah ada, terus Heeh. Bapak masukin ke kecamatan yang baru, ganti kecamatannya gitu kan? Oh gitu. Nggak bisa. Jangan. Mendingan minta deskripsi, minta ke ChatGPT aja. Pasti beda kok itu. Buatkan Oh, saya artikel tentang jasa bekam di Kecamatan B, Balikpapan, khusus untuk diabetes gitu kan. Manfaatnya. hmm, Apa? Atau saraf kejepit gitu. Nah, itu iya. kan pasti beda nanti hasilnya. Itu yang Bapak komen. Jadi, satu postingan jangan ada yang sama dalam arti Bapak kopikan deskripsinya eh, yang lama gitu ya. Jangan. Nah, Itu oh, dikenal karena si Google tahu persis itu. Karena udah apalagi dia udah pernah baca, robot itu udah pernah baca di situ terus Bapak copying ke tempat lain, dia tahu itu. Oh, itu punya yang oh kemarin. iya. Robot gitu itu Oke. gila, jago. Ya gitu ya, bikin bikin postingannya saya copy. Jangan. Eh, Nggak boleh Pak ngopi Pak, puasa. Iya iya. Oh ya Ya, Pak, Irfan Irfan View tadi downloadnya di mana Pak? Saya nyoba download di Play Store kok searching, nggak searching ketemu. Google aja. Bukan di Play Store dia itu. Di sini aja nih, Oh, di Google aja download Irfan download. View. Irfan View 64 bit. Oh 64 anu itu ya. Nah, tergantung Windowsnya. Bapak Windowsnya kayaknya sih rata-rata sekarang udah Windows 10 ya. Windows Iya. 10 itu biasanya 64 bit. Oke, di sini masuk. Iya iya. Ah, ini ambil ini aja Iya Pak. yang ini Iya. aja nih, yang dua ini. Hmm. Oke, Oke gitu ya. Pak, terima kasih Kemudian, Pak. monggo. Lanjut, ada lagi? Habis. Ada Oh, dikit lagi, Pak. yuk. Ketinggalan. Nah, nggak mau nanya, tapi nanya. Monggo. LSI itu apa, Pak ya? Ah, Live. LSE. Ya, LSI keyword. Ah, iya, LSE keyword gitu ya. Ah, Bapak nanya saya nanya ChatGPT, gue nggak mau tahu. iya panjang sih penjelasannya, cuma lebih baik dari Pak Tony kan jadi cepat. Ampun, ngerjain gue itu namanya Om. Bukan, maksudnya kan Pak Tony udah tahu, jadi telak langsung tahu gitu. Enggak, sebenarnya gini. Ah, Itu sebenarnya kayak seperti aturan penulisan judul sebenarnya. Sama dengan keyword cluster. hmm, Ya ini. Keyword yang relevan dengan judul kita tadi. Kan judul saya kan ini. Jasa ya. satu. Nah, kita minta yang relevan dengan keyword dengan itu apa. Ya. Mau apa Oh, namanya. Jadi gini. Jadi di dalamnya gitu, Pak. kata kunci terkait keamanan. Contoh gini. Jasa Satpam untuk keamanan lingkungan, jasa Satpam untuk pengamanan gedung. Maksud saya, kalau Bapak punya judul seperti ini untuk tambahan belakangnya. Nah, Oh, kayak tadi Pak Nurdin. Nah, kalau seandainya saya pakai kata kunci apa LSI jasa bekam. Nah, tadi Pak Nurdin bingung apa sih di belakangnya naruhnya biar pas gitu ya. Masa jasa bekam di Kecamatan A Balikpapan gitu.
Nah, LS ini membantu kita itu untuk itu, Pak. Dia akan membuat, mana sih? Sama dengan sinonim nggak, Pak? Bukan, bukan. Jadi postingan kita itu bisa, tadi kan tadi kita sudah ketemu satu tuh jasa bekam. Ya. Bekam untuk urat kejepit. Terus saya tanya lagi Pak Nurdin, untuk jasa apa jasa bekam untuk apa lagi nih? Waduh, nggak tahu. Nah, tanya dia, si LSI. Dia tahu. Ini loh, terapi bekam, bekam sunah, ada bekam medis, bekam kesehatan, Pak. Nah, ini jenis-jenis apa? Kalau kita mau pakai judul jasa bekam, nah ini kita taruh di belakangnya. Jasa bekam untuk terapi bekam udah. Apa? Jasa bekam untuk sunah, yang sunah, jasa bekam medis, jasa bekam. Nah, kita. Nah, manfaat bekam untuk kesehatan. Nah, ini baru masuk memperlancar darah, menghilangkan racun, pegal linu, sakit kepala, urat kejepit nggak muncul ya. Coba kita lihat. Nah, di sini dia kasih banyak pilihan, ya, banyak pilihannya. Jadi kita mau pakai yang mana aja bebas. Malah bila perlu, kalau saya sih semuanya dipakai. Ini kan kata kunci terkait. Bisa kita pakai, sorry, jasa bekam boleh juga kita pakai terapi bekam. Jasa terapi bekam, jasa bekam sunah, jasa bekam medis, jasa bekam kesehatan, jasa bekam basah, jasa bekam kering. Nah, itu selesai. Kemudian kita masukkan jasa bekam sunah. Lanjut ke sini, apa yang masuk dengan kalimat yang pertama? Jasa bekam sunah untuk kesehatan, ya kan? Jasa bekam sunah untuk memperlancar darah, jasa bekam sunah untuk menghilangkan racun, nah gitu-gitu. Atau Bagus jasa untuk ini dong. Untuk martul bagus dong, Pak. Tinggal ya, dimasuk-masuk. Benar ya? iya, makanya kan pakai LSI. Ada juga gini, kita pakai Oh, gini, buatkan untuk keyword apa tadi saya bilang, lupa gue. LSI Bukan satu lagi, apa? Martul. keyword cluster, ya. Oh, Oh, cluster. kalau udah makin malam makin gini, Pak. Jadi sama juga, jadi LSI cluster. Jadi buat kita apa ya? Eh, Lebih ke kita punya nambah pengetahuan kita. Apa sih yang dikasih judulnya gitu ya? Yang menurut ini dia menggunakan ini sebenarnya dia udah tahu ini banyak dicari orang dengan seperti ini. Ini dia nggak ngarang. Sebenarnya dia ngerti nggak sih sebenarnya ini nggak ngerti, tapi dia ngambil data-data orang yang pernah cari. Berarti Makanya seperti Google Suggest ya? lebih ke Google Suggest ya, lebih Oh, ke situ dia. Nah di sini pakailah ini semuanya. Tergantung kita bermain logika aja gitu ya. Jasa bekam panggilan, kalau memang posisinya bukan orang datang, tapi kita datang ke tempat beliau orangnya. Jasa bekam panggilan, ya ini boleh pakai yang tradisional, teknik bekam tradisional, ya untuk kesehatan. Jadi macam-macam, dikombin aja mainnya di sini. Itu Pak, LSI dengan cluster. Ada lagi istilahnya gini, eh, pakai powerboat, jasa bekam, buatkan 30 judul jasa bekam ditambah dengan powerboat sama juga. Jadi supaya kita nggak apa sih yang harus dilanjutkan judulnya gitu. Nah ini kalau ini dia jasa judulnya dilengkapin. Kan jasa bekam profesional, aman, dan berkah untuk kesehatan Anda. Nah ini yang sunah tadi, bekam sunah dengan terapis bersertifikat sehat tanpa efek samping. Nah ini lebih menjual ini, ya kan lebih menjual kita main gini, bersertifikat sehat tanpa efek samping. Orang baca ini udah langsung setuju, Pak. Jadi cari aja di sini, ini kan banyak nih. Bila perlu minta 50, 100 supaya kita ada pilihan kira-kira judulnya apa ya gitu. Ya. ya, Jadi ya. Oke, ada Pak. ada LSI, ada keyword cluster, ada power word. Di situ aja mainin apa dicari.
Karena kan kebingungan kita itu tidak terjawab, itu yang membuat kita pusing. Judulnya apa ya gitu. Nah, ini kan minta di sini aja nih semua. Gitu ya, Pak Arif. Ya, oke. Thank Oke. you, Pak. Ya, Pak Tony, Ya, Pak siapa nih? Pak Bagus. iya, Pak Tony, saya mau tanya Pak Tony ya. Hmm. Kalau misalnya di artikel atau di produk ya Pak Tony ya, Hmm. Hmm. kita masukin apa namanya kayak YouTube sebagai alat bantu gitu, bisa nggak Pak ya dimasukin ya Pak? Eh, gambar YouTube, video YouTube. Nah, video YouTube. Jadi sebagai pelengkap gitu Pak. Bapak udah nonton rekaman kita kemarin belum, Pak? Saya belum Pak, ketinggalan Nah, Pak. ya itu dia. Itu jawabannya. Kebetulan itu ada yang kemarin nanya persis sama pertanyaan Bapak, dan itu udah kita praktekkan. Bisa, udah kita praktekkan. Di embed ya Pak. Ya, di embed-nya yang kita pakai. Nanti Pak Eh, Bagus lihat itu aja ya, di eh, rekaman kita yang kemarin. itu mempengaruhi itu nggak Pak? Apa namanya? Kecepatan. Ribut Google, iya kecepatan Enggak, itu Pak. enggak. Karena yang Baik Pak. dibaca itu kan, yang kita posting di situ kan link. Skrip doang, bukan video sebenarnya. Makanya kita di WSP itu tidak ada upload video. Nah, kalau kita upload video yang membuat pengaruh. Tapi kalau cuma linknya doang kita taruh di situ nggak pengaruh. Oke Pak, makasih Pak. Oke, oke. Habis 10.34. Lumayan nih hari ini. Atau nih, Ya, silakan. tadi saya lihat kan di artikel itu ada tag-tagnya begitu. Nyimpannya di mana itu, Pak? Artikel ada tag. Artikel apa produk tadi ya? Ada tag yang Oh, ada tag di produk. bawahnya. Oh iya. Nah, Bapak juga berarti yang video kemarin nggak ditonton juga. Telat. Enggak selesai. Itu gini di sini. Itu kita bahas dulu. Jadi tag itu muncul kalau keyword awalannya dipilih dan keyword akhirannya dipilih. Kemudian untuk provinsi, kabupaten, dan kecamatannya dipilih, maka itu muncul. Kalau salah satu ini tidak dipilih, walaupun yang di bawah sini dipilih ya, contoh ini dipilih provinsi, gitu ya, katakanlah seperti itu. Ini kita pilih semua. Tapi yang dua ini atau salah satu dari sini tidak dipilih, tagnya tidak akan muncul. Oh, berarti Ya. harus komplit semua itu, Pak. Itu Apa, Pak? awalan, akhiran, dan provinsinya harus dimunculin. Cuman hati-hati, hati-hati. Kalau kita awalannya jual, berarti kalau di sini jual ya. Terus di sini kita judulnya apa? Jasa Satpam di Jakarta terbaik. Terus kita buat awalannya jual. Yang terjadi apa? Jual jasa. Berarti kan jadi jual jasa Satpam di Jakarta terbaik atau asli, malah asli gitu ya. Nah, makanya Bapak sesuaikan dulu judulnya ada nggak. Kalau ada kata jual, mendingan nggak diisi jualnya. Nah, ini sebenarnya biasanya ini produk untuk yang produk fisik. Kalau jasa jarang dipakai ini, Pak. Karena jasa kan nggak bisa gratis ongkir. Ya, tapi kalau ini bisa apa istilahnya eh, gratis survei gitu kan, itu bisa. Oh iya. Ya. Oh iya, makasih Pak. Kemarin itu kan sempat ngisi, cuman ada yang nggak di checklist sih, makanya nggak muncul. Ya. Yang kedua, Bapak nggak nonton video kita kemarin, Telat kok. atau jangan-jangan nggak subscribe nih. Telat masuknya kemarin. Oke. Makasih Pak Tony ya. Oke, sama-sama. Baik, itu aja Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya langsung aja, tidak mau basa-basi. Semoga kita dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini dan kita ketemu di minggu depan. Dan minggu depan kita coba, saya coba posting produk Pak siapa tadi, Pak VVC, Pak Ridwan, supaya minggu depan kita lihat hasilnya seperti apa. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin lab. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Tony.